Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nabila dari IK3 dengan NIM 41821095. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan ujian akhir semester yang diberikan oleh Bapak Yudi. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Kenapa ibadah wudhu menjadi bagian ibadah yang sangat penting diamalkan? Coba Anda jelaskan makna wudhu dan hikmahnya. Wudhu memiliki makna yang sangat penting karena menyangkut amalan yang sangat penting, yaitu sholat. Sebelum sholat, kita disyaratkan untuk membersihkan diri kita dari hadas kecil dengan cara berwudhu. Jika wudhunya tidak benar atau tidak memakai ilmu yang kumpul semua rukunnya, maka wudhu itu tidak sah. Jika wudhu tidak sah, maka sholat kita pun tidak sah. Wudhu juga memiliki makna dari segi spiritual yang sangat penting, yaitu menjadikan seseorang muslim menjadi manusia yang membersihkan diri, bersih secara fisik maupun batin. Basuhan air wudhu juga ke anggota lainnya, selain membersihkan diri kita dari najis, juga membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Hikmah berwudhu adalah orang yang wudhunya terjaga maupun mampu memasukkan seseorang ke surga seperti layaknya Bilal. Hal ini tercatat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dan ketika tiba di akhirat kelak akan masuk dalam golongan Rasulullah SAW. Secara medis juga, air wudhu mampu membuat otot-otot yang tadinya tegang menjadi rileks. Beberapa dokter bahkan berkata bahwa percikan air ke wajah mampu menghilangkan penatan dan lelah. Pertanyaan kedua, apa yang Anda pahami dengan makna zikir? Kenapa kita harus selalu berzikir kepada Allah? Berikan dalil secara naklinya. Secara bahasa, zikir artinya mengingat, sedangkan secara istilah membasahi lidah dengan ucapan-ucapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, zikir memiliki makna yaitu mengingat Allah setiap saat dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Dengan melakukan itu semua, akhirnya ia sampai pada ketingkatan fana atau kesadaran atau hilangnya kesadaran karena nikmatnya perasaan bersama Allah dengan selalu mengingatnya. Kenapa kita harus berzikir kepada Allah? Alasannya sangatlah sederhana namun memiliki arti yang dalam, yaitu supaya kita mengingat Allah Rabb yang telah menciptakan kita, supaya kita tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsekuensi jika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sengsaranya diri kita dalam kehidupan dan di hari ia dikembalikan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ala takunu kalazina nasuloha nafsahum anfusahum aulakahum fasikun, yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Pertanyaan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pada saat ini begitu marak masyarakat dengan kalimat jihad. Coba Anda jelaskan faktor utama yang menyebabkan terjadinya hal tersebut dan bagaimana dengan pendapat Anda, apakah jihad tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Berikan dalil nakli dan aklinya. Faktor utamanya adalah masyarakat sering melihat ceramah-ceramah tentang jihad dan tidak meresearch kembali apa itu jihad secara benar, dan menelan mentah-mentah ceramah perihal jihad yang bersifat mengajak kepada masyarakat untuk berjuang membentuk negara Islam dan menanamkan mindset bahwa yang dilakukan pemerintah selama ini salah karena tidak menjadikan Indonesia sebagai suatu yang berlandasan agama Islam. Menurut saya tidak sesuai syariat, karena sesungguhnya Allah mensyariatkan berjihad supaya menumpaskan kesyirikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 39, yang artinya, dan pergilah mereka sehingga tidak ada kesyirikan, dan jadilah agama ini semuanya adalah milik Allah. Jadi menurut saya jihad yang terjadi sekarang dan tidak sesuai dengan apa yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran. Ingat, Allah menyuruh kita berjihad tujuannya untuk menupaskan kesyirikan, bukan melakukan pemberontakan kepada negara yang sudah jelas-jelas aman dan tidak mengganggu kepentingan umat Islam. Dan memang sepertinya negara kita memang sudah cocok memakai landasan Pancasila. Lanjut ke pertanyaan keempat, bagaimana awal mula lahirnya teologi dalam sejarah Islam? Apa yang Anda pahami
dengan istilah arbitrase. Sejarah munculnya teologi dalam Islam. Pertama, munculnya perselisihan saat Khalifah Islamnya mengalami suksesi kepemimpinan dari Utsman bin Affan ke Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan ini merupakan era kekacauan dan awal perpecahan di kalangan umat Islam. Namun, bibit-bibit perpecahan itu mulai muncul pada akhir kekuasaan Utsman. Di masa pemerintahan Khalifah keempat ini, perang secara fisik beberapa kali terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan para penentangnya. Peristiwa-peristiwa ini telah menyebabkan terkoyaknya persatuan dan kesatuan umat. Sejarah mencatat paling tidak 2 perang besar pada masa ini, yaitu Perang Jamal atau yang biasa disebut dengan Perang Unta dan yang terjadi antara Ali dan Aisyah yang dibantu Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah, serta Perang Saffin yang berlangsung antara pasukan Ali melawan tentara Muawiyah bin Abu Sufyan. Faktor terjadinya Perang Jamal ini disebabkan oleh Ali yang tidak menghukum para pembunuh Utsman. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang dan menyelesaikan perkara ini secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Aisyah, Zubair, dan Tolhah. Zubair dan Tolhah terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim kembali ke Madinah. Perselisihan yang terjadi antara Ali dan para penentangnya pun menimbulkan aliran-aliran keagamaan dalam Islam, seperti Syiah, Khawarij, Murjiah, Takziliyah, Asy'ariyah, dan lain-lain. Aliran-aliran ini pada awalnya muncul sebagai akibat percaturan politik yang terjadi, yaitu mengenai perbedaan pandangan dalam masyarakat kepemimpinan dan kekuasaan atau aspek sosial dan politik. Namun dalam perkembangan selanjutnya, perselisihan yang muncul mengubah sifat-sifat yang berorientasi pada politik menjadi persoalan keimanan. Itulah mungkin secara singkat kenapa adanya teologi dalam Islam. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendidikan akhlak yang ideal di Unikom menurut Anda? Menurut saya, pendidikan akhlak yang ideal adalah mengadakan kajian umum yang mana mahasiswanya Unikom mengikuti kajian tersebut secara menyeluruh dan serius, yang mana kajian tersebut menimbulkan kesadaran diri di kalangan mahasiswa untuk memiliki akhlak yang ideal, dan dosen memiliki kewajiban untuk mengawasi perkembangan akhlak mahasiswanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.